Ya, halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel saya, Leon Sitorus Miracle. Kita percaya setiap video yang kita sajikan itu akan memberikan kita kekuatan, pengharapan yang baru, bahkan memberikan kita keajaiban dalam kehidupan kita. Nah teman-teman, sebelum kita lebih lanjut dengan Pastor Henry, jangan lupa untuk selalu mendukung saya dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kita tidak ketinggalan notifikasinya. Nah teman-teman, hari ini khusus saya datang ke rumah Pastor Henry ya. Saya rindu untuk kita bisa melihat apa sih yang dialami oleh Pastor Henry selama beberapa tahun terakhir ini. Karena ketika kemarin kita sharing, beliau menyampaikan bagaimana pergumulan hidup beliau, bagaimana beliau merasakan rasanya dibully, dan juga sampai beliau bisa mendapatkan pasangan hidup yang luar biasa buat beliau yang Tuhan kirimkan, dan akhirnya punya satu anak perempuan yang sangat cantik tentunya. Nah teman-teman, kami juga rindu setiap video ini bisa memberikan kita kekuatan. Jadi buat teman-teman, selamat menyaksikan, biarlah video ini bisa memberkati kita semua. Iya bang, ya. Aku panggil abang aja. Jadi kemarin setelah kita sharing bang ya, aku tertarik juga sih bagaimana kehidupan abang. Terus mohon maaf bang, udah usia ke 43 ya. Nah, kemarin abang cerita bagaimana sudah pernah ada pengen pasangan hidupnya si A gitu, tapi ternyata diambil sama yang lain. Banyak kejadian seperti itu juga ya ketika masih kuliah dulu ya. Nah, mungkin ada waktu di mana abang sudah mulai asik pelayanan, terus ketika Tuhan bilang, ayo Pastor Henry harus melayani aku gitu. Nah, akhirnya ketika abang lari dari pelayanan, lari ternyata kembali lagi dan sampailah di tempat ini bang ya. Nah, dalam pelayanan abang tentu ada beberapa tahun terakhir ini, tentu 2-3 tahun terakhir pasti abang mengalami yang kemarin abang pernah cerita ya. Jadi abang pernah cerita ke saya bagaimana di usia yang sudah kepala 4 ya, tapi belum merit. Nah, bagaimana abang mengalami bullying, terus hal ini membuat dia tertekan dan segala macam. Nah, kita ingin tahu bang, sebenarnya bagaimana sih persisnya abang itu mengalami bully itu? Apakah memang itu dari kalangan sekitar, lingkungan, keluarga, atau bahkan teman-teman sepelayanan bahkan? Mungkin bisa abang share ke kita. Baik, bullying itu kan definisinya kan adalah penyampaian kata-kata yang diutarakan seseorang, tapi dalam tujuannya untuk mengintimidasi atau melecehkan perasaan orang lain. Nah, hal itu pernah saya alami juga, ya. Kata-kata yang mungkin saja itu merupakan suatu candaan, tetapi itu berulang kalimat itu, sehingga saya pikir ini bukan candaan lagi, melainkan melainkan ini adalah serius gitu ya. Nah, apa kalimat itu? Kalimat itu nampaknya sepele, bunyinya seperti ini: kapan kamu menikah? Kapan kamu menikah? Kapan kamu menikah? Terus dari kalimat itu saya menganggap bahwa pada awalnya itu hanya candaan biasa, tetapi lama-kelamaan itu bukan candaan, tetapi lebih kepada suatu sindiran atau suatu pelecehan kata-kata yang bisa menyerang pribadi. Nampaknya memang bukan ada kekuatan kata-kata yang melemahkan gitu. Tapi sesungguhnya itu ada. Nah, secara pribadi yang abang rasakan itu? Ya, karena itu berulang ketika ada suatu pertemuan dengan teman-teman, ya, baik teman-teman kerja, teman-teman sejawat, lalu ada kumpulan-kumpulan rapat dan lain sebagainya. Hampir sama ketika orang-orang mengatakan kapan kamu menikah, sudah kepala 4, nanti tidak bisa ada waktu lagi untuk
berkeluarga dan lain sebagainya. Ya, pada waktu itu saya tidak melawan daripada kalimat itu, tetapi sesungguhnya hati saya sedih. Itu kok ini berulang, gitu ya. Mungkin nggak bisa tidur bang. Iya, itu berulang terus. Mungkin apa yang sepele ya, tapi ini apalagi jomblo gitu ya. Jomblo sudah sekian tahun gitu ya. Dan kalimat itu tuh rasanya nggak enak betul ya, nggak enak betul, rasanya menusuk hati gitu ya. Tetapi lama kelamaan kok dari kalimat seolah-olah melecehkan atau membuli itu, saya kemudian mulai berpikir begini, jangan-jangan mungkin ada benarnya juga gitu ya. Mungkin cara penyampaian mereka yang kurang tepat gitu ya. Mungkin dalam arti mereka memberikan semangat ya, mereka memberikan dorongan, tapi mungkin maksudnya berbeda dengan candaan-candaan yang mungkin dianggap bagi mereka itu biasa, tetapi itu bagi saya pada waktu itu tidak biasa. Jadi sangat ada rasa sakit juga. Ada rasa sakit, ingin membalasnya tetapi tidak enak karena satu sisi ya otomatis saya kan sudah dianggap yang tua gitu ya, walaupun di kumpulan teman-teman yang juga ada juga yang seniornya juga, tapi bagi saya sudahlah gitu ya, sudahlah, tidak usah dibalas gitu kan. Itu jadi saya pikir ya sudahlah, itu mungkin sebagai pemicu saya untuk mendapatkan pasangan hidup yang baik dan takut Tuhan gitu ya. Sebagai motivasi Sebagai motivasi. Awalnya saya pikir nggak enak karena itu menyakitkan sekali gitu ya, sampai saya melakukan kegiatan itu tidak merasa sejahtera, merasa down. Sampai seperti itu Bang. Iya, karena itu terekam di bawah alam sadar saya. Seolah-olah saya ini tidak laku begitu ya. Seolah saya tidak laku kan, sudah kepala empat gitu ya. Orang banyak menilai jangan-jangan. Sudah mulai muncul kata jangan-jangan itu yang paling tidak enak gitu ya. Nah, akhirnya ya sudah, apa yang saya lakukan, saya hanya berdoa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau begini terus ini saya capek gitu ya. Capek, saya harus berani untuk melangkah, saya bilang begitu. Saya harus membuktikan bahwa apa yang disangkakan orang, apa yang dinilai orang rendah terhadap diri saya harus tolak itu. Itu dengan bukti apa? Dengan bukti bahwa kehadiran pasangan itulah yang menjadi bukti otentiknya. Berarti kan bisa dibilang justru dengan adanya bullying itu awalnya pasti kita secara manusiawi sakit ya Bang ya, sakit hati. Tapi aku punya respon yang berbeda. Setelah aku berpikir berhari-hari merenungkan, ternyata ini justru jadi satu motivasi, kekuatan abang, semangat abang mencari pasangan hidup ya. Betul, karena itu tadi mereka nampaknya memberikan nasihat. Tetapi kadang-kadang diri kita yang kalau tidak siap menanggapi kalimat-kalimat seperti itu, kita gampang sekali mudah down. Gitu. Kalau boleh tahu Bang, berapa lama sih kurun waktu abang mengalami bullying itu? Saya kurang lebih sekitar lebih daripada 5 tahun. Selama 5 tahun? Iya, kurang lebih 5 tahun. Itu nggak hanya datang dari teman-teman aja? Ya, gitu. Setiap saya diberikan kesempatan ada acara-acara tertentu, ya disitu pula lah berkembang suatu tematik yang ya seperti itulah. Kok sendiri datang? Kok sendiri Pak? Mana ibunya? Kita menusuk hati kan teman-temannya. Berarti buat teman-teman yang sudah kepala 3, kepala 4 ya belum merit, hati-hati. Masih akan mengalami hal yang sama. Iya, kemungkinan. Ya, karena kemarin beberapa artikel yang aku baca juga Bang, ternyata bullying itu khususnya untuk orang-orang mungkin remaja atau pemuda-pemudi gitu Bang ya. Itu juga buat stres, terus juga buat kita kayak minder dan malahan
karakter orang itu nggak berkembang, hidupnya nggak berkembang. Oh iya, iya. Hanya karena kalimat yang simpel, Iya. tapi diulang secara terus-menerus. Ya, iya. Jadi seperti senjata yang dilemparkan oleh orang kepada diri kita. Ya. Nah, khususnya kalau untuk level-level usia remaja, pemuda gitu, usia 20 tahun ya ke atas gitu, kalau memang tidak siap dengan perkataan yang layaknya seperti itu ya, perkataan yang tajam, terutama berupa sindiran gitu ya. Nah itu memang pasti bakal down gitu, dan terus dipikir berhari-hari itu, dan melemahkan semangat bisa-bisa begitu. Nah memang harus diantisipasi kawan-kawannya, harus diantisipasi, jangan sampai kita terlalu lama dalam jebakan Batman, boleh saya bilang begitu ya, dengan statement negatif itu gitu. Mungkin ini Bang ya, bagaimana sih cara Abang untuk mengelola mindsetnya Abang, kemudian Abang pasti nggak bisa 1-2 hari melakukan itu ya. Betul. Sampai Abang bisa kuat, oke, aku tahu ini adalah satu sindiran untuk aku secara pribadi, tapi justru ini akan membuat aku semangat dan aku buktikan Betul. aku bisa punya pasangan hidup gitu. Jadi menggerakkan Abang gitu loh. Betul. Jadi aku melihat bukan apa yang terjadi sama kehidupan kita, tapi bagaimana respon kita. Respon betul terhadap apa yang terjadi. Iya, betul. Itu yang paling penting. Betul. Mungkin Abang bisa kasih tips sedikit gimana sih cara Abang mengelola itu. Pasti awal-awalnya down tuh. Oke, kapan persisnya Abang putuskan enggak, aku nggak bisa seperti ini terus, aku harus hentikan pikiran ini, aku harus move on, jalan, lanjutkan kehidupan. Ya. Pertama, saya harus sadari bahwa kita semua ini adalah ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan pribadi-pribadi itu unik, punya ciri khas yang berbeda satu dengan yang lain. Nah, tentu saja Tuhan juga menciptakan pasangan hidup yang berbeda-beda kepada pribadi-pribadi yang Tuhan sudah tentukan. Dan kita harus yakin itu, bahwa kita punya pasangan, kita punya perkenanan Tuhan atas hidup kita, bahwa kita ini disertai Tuhan, kita ini diberkati Tuhan. Gitu. Nah dari situ konsep dasar itu, maka iman kita itu mulai tumbuh. Itu ternyata Tuhan sudah menciptakan pasangan buat saya. Gitu ya. Nah, dari situ saya berubah mindsetnya. Gitu. Ya kan, Adam dan Hawa saja Tuhan menyatukan mereka di Taman Eden. Adam belum tahu pada waktu itu siapa Hawa. Hawa pun juga belum tahu siapakah Adam, ya kan? Tetapi oleh karena perkenanan Tuhan, mereka ditemukan dalam satu tempat, yaitu di Taman Eden. Nah demikian juga kita, ya. Jadi untuk kawan-kawan, teman-teman yang menginjak usia 30 atau 40, jangan pernah menyerah, jangan pernah takut, ya. Tuhan sudah siapkan pasangan yang terbaik untuk kalian. Itu yang terpenting, bagaimana mengendalikan kalimat-kalimat yang sering kita dengar berulang-ulang, itu kita eliminir, kita kurangi. Dengan cara apa? Dengan cara dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan, baca firman Tuhan, dan itu mengurangi tingkat stres kita. Bahwa kita ini seolah-olah katanya tidak berguna, seolah-olah kita ini katanya tidak lagi dianggap sesuatu yang bernilai bagi orang lain. Tidak, bukan itu. Tuhan menciptakan kita punya nilai, punya tujuan. Gitu. Wah, luar biasa ya teman-teman ya. Jadi memang benar ini Bang, hanya kita berserah sama Tuhan, kita percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan yang mengendalikan seluruh kehidupan kita. Betul. Jadi untuk bully ini juga Bang, nggak hanya masalah pasangan hidup Bang ya. Kalau kita lihat luas dalam kehidupan kita sehari-hari. Luas, ya. Bisa juga tekanan ekonomi, tekanan pekerjaan, ya, dan lain sebagainya, banyak. Sehingga seolah diri kita ini tidak bernilai, ya. Sehingga orang lain menganggap diri kita rendah, ya. Padahal firman Tuhan tidak bilang begitu. Ya, kita ini ciptaan Tuhan yang khas dan unik.
Ya, setiap pribadi berbeda. Amin. Itu. Tuhan punya rencana yang indah kepada setiap pribadi-pribadi yang tetap mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Ya. Ini berbeda-beda tapi kita punya ciptaan kita punya Tuhan yang sama. Iya. Menciptakan kita yang berbeda-beda. Iya, Kasihnya tetap sama. Sama kasihnya. Ya, planningnya tetap sama. Ya. Itu. Jadi jangan takut ya. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan. Ya. Bahkan apa yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya Tuhan sediakan. Ya. Contohnya dalam kehidupan saya pribadi, saya tidak pernah menyangka dari sindiran itu mengubah pikiran saya ya menjadi suatu motivasi yang kuat. Tidak, saya pasti ada. Ya. Saya pasti ada perasaan. Dari sini iman saya bangkit, gitu ya. Saya tidak mau dilecehkan oleh perkataan orang. Saya tidak mau dilemahkan oleh perkataan-perkataan itu. Tidak, saya tidak mau. Jadi kalau yang saya pelajari dari apa yang Abang menceritakan ini, kita semua teman-teman, Tuhan itu juga unik ya. Jadi dia melihat kita udah siap atau belum. Kalau kita punya diri, kita punya pikiran masih minder, kita juga masih stres, masih pikiran itu semua, artinya kan kita nggak trust sama dia gitu loh. Nah ketika Bang Henry benar-benar trust sama Tuhan, menyerahkan sepenuhnya tuh dengan Tuhan, akhirnya Tuhan juga mengirimkan pasangan yang terbaik kalian. Iya. Saya tidak pernah menyangka bahwa doa-doa saya yang selama sekian tahun ini Tuhan jatuh pada waktunya. Iya. Gitu. Dan Tuhan memberikan yang terbaik. Ya. Percaya. Luar biasa Bang. Percaya. Ya teman-teman, kalau kita lihat sharing ini mungkin kita juga sering alami teman-teman dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sering dianggap rendah, baik itu secara ekonomi kita, secara pendidikan kita, latar belakang keluarga kita sering dianggap sama masyarakat bahwa kita nggak bisa apa-apa, kita minder segala macam. Nah, hal ini memang sangat membuat kita stres, mungkin membuat kita galau teman-teman. Bagaimana kita harus berjalan dengan statement yang ada di seputaran kehidupan kita. Nah kemarin saya juga sharing Bang ya. Ketika saya memutuskan untuk resign dari satu perusahaan yang sangat besar, itu juga banyak sekali statement kiri kanan yang membuat saya mungkin hampir jatuh gitu. Nah saya sangat lemah, saya sangat khawatir, saya sangat minder, takut dengan masa depan saya. Tapi satu hal saya selalu ingat, saya ditentukan oleh Tuhan, saya mau jadi apa itu Tuhan yang tentukan, dan Tuhan yang akan kirimkan jalannya, Tuhan yang akan coba semuanya, Tuhan yang akan kirimkan orang-orang yang tepat untuk kehidupan saya. Nah itulah pegangan saya teman-teman. Jadi kita nggak bisa lepas dari pandangan pendapat dari society ya, itu adalah urusannya mereka. Tapi yang kita bisa kontrol adalah kita punya respon. Kita mau respon itu negatif silakan. Tapi hal yang negatif pun kalau kita responi secara positif, itu justru jadi batu loncatan untuk kita punya kekuatan yang lebih besar teman-teman. Nah jadi buat teman-teman mungkin ada yang mengalami hal yang sama, jangan pernah menyerah, tetap semangat, dan kita percaya bahwa Tuhan pasti siapkan yang terbaik untuk setiap kehidupan saya dan teman-teman. Amin. Bang ya. Amin. Pasti itu. Ya. Pasti. Mungkin setelah ini Bang kita akan lanjut untuk yang segmen berikutnya, tapi kita akan cut dulu Bang ya. Kita akan lanjutin di segmen berikutnya mungkin di hari-hari selanjutnya. Nah Bang, untuk penutup mungkin Abang bisa sampaikan beberapa ya kata-kata penguatan. Ya. Kemarin Bang ada beberapa teman yang juga chat sama saya Bang. Jadi mereka merasa mereka orang miskin, terus ketika mereka ingin berjuang Bang, mereka dapat beasiswa kuliah, tapi mereka mengalami bullying juga Bang. Sering dibully, oh kamu dari kampung, kamu punya kapasitas nggak seberapa gitu kan. Jadi kondisi itu Bang, itu masih terngiang-ngiang dalam pikiran mereka juga Bang. Itu membuat mereka down. Ketika mereka semangat di satu hari berikutnya dengan kata-kata itu mereka down lagi. Nah sebenarnya Tuhan udah buka jalan, mereka udah mendapatkan satu level kehidupan yang baik. Tapi kata-kata negatif itu dari kampung, dari teman-teman sekitarnya, itu membuat mereka kayak terintimidasi. Nah, mungkin Abang bisa kasih tips ya teman-teman ya. Ini Pastor Henry akan kasih kita tips bagaimana menghadapi bullying itu dalam kehidupan kita. Silakan Bang. Jadi
memuaskan rasa orang ya, sebanyak apapun yang kita mau, tidak bisa. Ya. Pasti ada orang yang tidak suka dengan pribadi kita, gitu ya. Tetapi jangan takut ketika Tuhan buka jalan. Siapakah yang akan menutup jalan itu? Artinya teman-teman, ketika Tuhan berikan kesempatan demi kesempatan, jalan terbuka di hadapan kalian masing-masing. Mujizat Tuhan dinyatakan. Percaya itu, tangkap itu, jalani itu. Tuhan pasti menyertai kalian. Jangan tengok ke kiri, jangan tengok ke kanan. Pandang terus salib Tuhan. Dan percayalah, Tuhan pasti memberikan kemenangan untuk kalian. Amin. Menatap masa depan yang penuh dengan harapan. Jadi jangan takut. Ya. Abaikan orang yang memberikan cibiran, yang intimidasi emosional kepada teman-teman sekalian. Abaikan itu. Karena teman-teman sudah diberikan Tuhan ya mujizat, ya jalan keluar yang terbaik, ya, dan itu harus dipergunakan ya, sebaik mungkin supaya apa? Supaya masa depan itu penuh dengan harapan. Amin. Ya, cemerlang, ya, dan Tuhan terus membantu kalian, ya, menjaga kalian dimanapun kalian berada. Tetapi yang perlu diingat juga, yang terpenting adalah selalu dekat dengan Tuhan. Ya, kita tidak bisa lari daripada hadirat Tuhan. Cari Tuhan, cari Tuhan selama engkau masih muda. Cari Tuhan, jangan pernah takut. Tuhan menyertai. Amin. Wow, iya Bang. Itu bukan pesan-pesan lagi, tapi kita merasa aku secara pribadi dikuatkan sekali ya dari statement-statement yang disampaikan. Nah, teman-teman sudah, mungkin kita sharingnya singkat banget, tapi saya merasakan bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Saya juga merasakan bahwa apa yang abang alami saat ini itu juga akan sangat menguatkan bagi teman-teman yang mendengarkan video kita pada malam hari ini, Bang ya. Oke Bang, Bang sekali lagi terima kasih Bang. Sudah meluangkan waktunya di sini. Untuk segmen berikutnya Bang, mungkin kita akan bahas tentang bagaimana abang mendapatkan pasangan hidup itu. Boleh. Kapan akhirnya abang bisa punya anak? Boleh. Nanti kita lanjutkan lagi. Ya, kita lanjutkan lagi berikutnya. Ya, kita lanjutkan lagi teman-teman di episode yang berikutnya. See you.